Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SID 2022 ingin mempresentasikan mengenai model dan rencana bisnis kewirausahaan kelompok kami mengenai kedai Ciami. Di sini kami memiliki 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Fatima Azhara dengan NIM akhir 126, Naswa Putri Nataliza dengan NIM akhir 131, Elvira Kansa dengan NIM akhir 144, dan saya sendiri, Afin Yusita, dengan NIM akhir 149. Mengenai pemahaman pelanggan, pengunjung sering menjelajahi menikmati berbagai jenis makanan. Mereka mungkin mencari hidangan yang unik dan baru. Dalam memahami pelanggan, kedai Jawi perlu mempertimbangkan beragam karakteristik pengunjung yang mencari pengalaman. Kedai Jawi menawarkan hidangan kreatif seperti gyoza original dengan saus chili oil yang pedas dan pisang coklat. Dengan pelanggan ramah dan fokus pada inovasi kuliner, kedai Jawi dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memecahkan masalah pengunjung seperti antrian panjang. Mengenai proporsi nilai yang ditawarkan antara gabungan cita rasa autentik dan kreasi modern dalam hidangan seperti gyoza dan pisang coklat. Dengan menu utama seperti gyoza dan saus chili oil yang pedas menggugah selera setelah kebab pisang coklat yang menikmati dengan kombinasi manisnya pisang dan coklat, kami menyajikan sesuatu yang tak terlupakan. Kami juga menekankan filosofi usaha kami dengan memberikan sentuhan inovatif pada segi kuliner yang membuat kami berada dari pesaing. Mengenai saluran distribusi, kami menggunakan sistem pre-order dan menawarkan produk kepada teman-teman dan orang lain sebelum hari H penjualan langsung. Pelanggan dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu dan pesanan mereka juga akan disiapkan dan diterima di hari acara. Selain itu, kami juga menjual produk di tempat hari H berlangsung. Biasanya kita kayak open stand seperti itu. Mengenai sumber pendapatan kami yaitu dari sumber penjualan kami, yaitu penjualan langsung di tempat saat acara maupun sistem pre-order. Lalu mengenai struktur biaya kedai Ciami, di sini ada merupakan rincian pengeluaran yang diperlukan dalam menjalankan proses bisnis, yaitu yang pertama gyoza, harga suppliernya kita ambil supplier 45.000 per 20 piece, per bijinya dijual 2.250, kami menjual 3 piece dalam satu pack, yaitu 10.000, harga per 3 piece-nya jadi 6.750, packagingnya 500 per pack, gasnya 500 per pack gyoza sama margarinnya 200 rupiah. Jadi total harganya 7.950 dari keuntungannya 2.050 dari 10.000. Mengenai kebab pisang coklat, harga suppliernya 12.500 per 10 piece cok, harga per bijinya 1.250, mengenai harga jualnya 10.000 dapat 4 piece. 4 piece cok harganya 5.000, gasnya 500, packaging 500, minyaknya 1.000. Total harganya 7.000, harga jualnya 10.000, keuntungannya 3.000. Mengenai total biaya keseluruhan dari packaging gyoza dan kebab pisang dihitung 5.500, gasnya juga 5.500, margarinnya 6.000 per pack, minyaknya 13.000 per 1 liter, gyozanya satu batch, kita ambil 45.000 isi 20, kebab pisang coklatnya kita ambil 3 batch, jadi 37.500, mengenai total harganya 123.500. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemitraan dan aliansi dalam mengelola bisnis kedai Ciami, kami mengidentifikasi potensi kemitraan yang dapat mendukung kesuksesan usaha kami. Salah satunya dengan strategi yang kami pertimbangkan adalah bermitra dengan produsen lokal atau supplier bahan baku untuk memastikan pasokan yang berkualitas dan konsisten dengan harga yang kompetitif, yang bertujuan untuk menjaga standar kualitas produk kami untuk memastikan kelancaran operasional. Kemudian kami juga menjalin kemitraan dengan bazar-bazar atau pihak-pihak terkait untuk promosi yang lebih luas menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Selain itu, kami melihat peluang untuk menjalin kemitraan khas dengan influencer kuliner untuk memperkenalkan kedai kami agar lebih terkenal dan banyak jangkauan. Next. Nah, selanjutnya ada diferensiasi. Nah, kedai Ciamik sendiri menawarkan hidangan dengan cita rasa autentik dan kreasi modern yang unik seperti gyoza original dengan saus chili oil pedas dan kebab pisang coklat. Kemudian kami memperkenalkan sistem pre-order yang memudahkan pelanggan untuk memesan produk kami sebelum acara bazar. Kemudian tak lupa kami memperlakukan kebijakan harga dan transparan dan adil, memastikan pelanggan yakin mendapatkan nilai terbaik untuk gyoza dan kebab pisang yang kami bandingkan dengan harga pesaing.
Harga yang ditetapkan juga terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa. Kami memahami bahwa semua mahasiswa juga akan mencari harga yang lebih murah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ringkasan eksekutif. Yang pertama ada tujuan utama, yaitu Kedai Ciamik bertujuan untuk menjadi destinasi kuliner terjangkau, terutama pada lingkup sasaran mahasiswa sebagai pilihan bagi para penggemar gyoza dan kebab, pisang coklat. Yang selanjutnya yaitu strategi utama, yaitu kami akan memfokuskan strategi kami pada pasar mahasiswa dengan mengadakan open PO, lalu berpartisipasi dengan bazar-bazar. Yang ketiga yaitu proyeksi keuangan. Berdasarkan strategi kami yang berfokus pada pasar mahasiswa, kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang cepat dalam beberapa batch pembelian operasi. Next. Oke. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Yang pertama adalah produk dan layanan yang kami tawarkan. Kedai Jamik menawarkan dua produk utama, yaitu gyoza original dan kebab pisang coklat yang memikat dengan kombinasi manisnya pisang dan coklat. Selanjutnya yaitu target pasar, yaitu kami membidik pasar untuk utama di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari makanan yang terjangkau dan lezat. Selanjutnya yaitu visi jangka panjang, yaitu visi jangka panjang Kedai Ciamik adalah menjadi merek yang dikenal luas sebagai destinasi kuliner dalam menyajikan gyoza dan kebab pisang coklat yang berkualitas. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif, yang di dalamnya ada inovasi dalam menu, yaitu menghadirkan kreasi kuliner yang tidak hanya mengusung rasa otentik, tapi juga inovatif. Selanjutnya yaitu harga terjangkau, selanjutnya yaitu kualitas rasa, dan yang terakhir yaitu kehadiran dalam acara kampus dan bazar. Next. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar terdapat pasar target. Kedai Ciamik menyasar pasar utama di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari makanan ringan. Selanjutnya yaitu pesaing. Pesaing Kedai Ciamik terdiri dari toko makanan jajanan lainnya, restoran, dan gerai makanan di sekitar area kampus. Selanjutnya yaitu tren industri. Tren utama industri kuliner saat ini yaitu peningkatan minat pada makanan Asia, permintaan akan makanan ringan dan sehat, dan keinginan konsumen untuk mencoba hidangan unik dan inovatif. Selanjutnya yaitu peluang industri. Yang pertama yaitu ada ekspansi kampus, yang kedua kolaborasi dengan kampus, dan yang ketiga pengembangan menu, dan yang terakhir yaitu media sosial. Next. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini kami menggunakan strategi promosi. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan mahasiswa berpengaruh. Selanjutnya yaitu strategi distribusi, yaitu kita membuka PO dan berjualan langsung. Untuk strategi penetapan harga, kita tetapkan harga terjangkau dan memberikan penawaran spesial. Untuk implementasinya yaitu identifikasi acara kampus dan persiapkan stok makanan. Next. Selanjutnya yaitu rencana operasional, yaitu pertama proses produksi. Kami akan membeli produk dari supplier dalam bentuk jadi yang tinggal dipanaskan kembali sebelum disajikan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan. Kami akan menjalin hubungan yang baik dengan supplier untuk memastikan ketersediaan produk yang berkualitas dengan tepat waktu. Selanjutnya yaitu sistem operasional. Kita menggunakan sistem PO untuk mengatur persediaan berdasarkan permintaan pelanggan. Next. Selanjutnya akan Selanjutnya di sini ada bagian organisasi dan manajemen Kedai Ciamik. Sebagai pemilik bisnis Kedai Ciamik, kami adalah 4 individu yang memiliki visi dan semangat yang sama untuk menciptakan sebuah tempat bersantap yang istimewa. Di sini ada eh, ada 4 poin. Yang pertama ada owner, kedua manajer operasional, yang ketiga ada manajer pemasaran, dan yang keempat ada manajer keuangan. Next. Founder, yaitu eh, menetapkan visi, misi, dan strategi bisnis yang memiliki tanggung jawab memastikan keselarasan antara departemen mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada manajer operasional, mengelola operasional harian termasuk produksi dan pengadaan, yang memiliki tanggung jawab mengelola produksi dan stok barang, memastikan kualitas produk dan layanan. Yang ketiga ada manajer pemasaran, yaitu membangun citra merek dan meningkatkan kesadaran pelanggan, yang memiliki tanggung jawab mengelola kampanye produk, promosi, dan branding, membangun hubungan dengan pelanggan. Dan terakhir ada manajer keuangan, yaitu memastikan kesehatan keuangan bisnis, yang memiliki tanggung jawab mengelola keuangan dan anggaran bisnis, memantau profitabilitas dan kesehatan keuangan. Next.
Proyeksi keuangan. Dengan proyeksi keuangan yang kami susun, kami memperkirakan total pendapatan dari penjualan hidangan gyoza original dan kebab pisang coklat di Ajar Besar. Untuk gyoza dengan harga jual 10.000 per piece dan total porsi yang direncanakan sebanyak 6 porsi, kami memperkirakan total pendapatan sebesar 20.000. Sedangkan untuk kebab pisang coklat dengan total porsi yang direncanakan sebanyak 5 porsi, kami memperkirakan total pendapatan sekitar 37.500. Jadi total pendapatan yang kami perkirakan dari penjualan kebab hidangan tersebut adalah 57.500. Dengan demikian, kami akan terus memantau dan menyesuaikan strategi penjualan kami untuk mencapai target pendapatan. Next. Sumber dana dan penggunaan. Sumber dana utama berasal dari modal sendiri, yaitu modal yang disediakan oleh keempat orang yang terlibat dalam usaha kedai jam ini. Penggunaan dana akan difokuskan pada pembelian bahan baku yang diperlukan untuk menyajikan hidangan gyoza dan kebab pisang coklat, serta beberapa item lain yang dibutuhkan untuk operasional dapur. Berikut rincian. Yang pertama, pembelian bahan baku, yakni gyoza dan pisang coklat. Yang kedua, ada pengadaan packaging. Yang ketiga, ada bahan tambahan dapur seperti margarin, minyak, dan juga gas. Next. Risiko dan mitigasi. Risiko dalam menghadapi risiko fluktuasi harga bahan baku, tingkat persaingan yang tinggi, dan kualitas produk yang tidak konsisten, kedai kami harus memperhatikan beberapa hal. Fluktuasi harga bahan baku seperti gyoza, pisang coklat, dan bahan lainnya dapat mengganggu margin keuntungan bisnis. Persaingan sangat ini di industri makanan juga dapat mengancam pangsa pasar dan profitabilitas bisnis. Selain itu, kualitas produk yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mengganggu reputasi bisnis. Yang kedua ada strategi mitigasi. Untuk mengatasi risiko fluktuasi harga, kami memantau harga secara berkala dan menggunakan data historis untuk merencanakan. Dalam menghadapi persaingan, kami fokus pada diferensiasi produk dan layanan. Untuk mengatasi kualitas produk yang tidak konsisten, kami memperkuat pengendalian kualitas dan melatih staf secara reguler. Dengan strategi ini, kami akan dapat mengurangi dampak risiko dan menjaga keberhasilan bisnis. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.